Buset. Dwi mukanya rata gitu ya kayak tembok. Bentar. Iya tembok semua itu. Emang tembok itu, Pak. Salat dulu kayaknya, Pak. Salat. Ini siapa yang belum? Mas Surya mana? Mas Surya Tupen. Pagio. Absen aja di grup yang belum nongol. Sakit Pak Gio. Kayak kemarin ceritanya Gio belum selesai deh, Pak. Nggak bisa dilanjut deh. Serius tahu dia. Lu bingung lah muka siapa ini? Banyak banget mukanya. Banyak berbukanya. Kalau buka satu nggak aneh, betul? Ini aja gue jadiin Muhammad Kausar sebagai ini ya. Jar, muka lu mana sih, Jar? Malu banget. Gue ngeliat muka gue sendiri, Pak. Bisa nggak sih? Tahu rasanya. Lu tuh nyakitin hati orang banyak, tau gak lu? Oke. Asik. Mana El sih? kok seneng banget, El? El, kalau senang banget, El? Ya udah sih, suka-suka gua. Ini udah mulai ya? El. Novianti. Ini Cinelli mukanya Gimana mana? cara background nih? Bukti sosok kerja dia. Ini ada Mas Mukti. Ini nggak live kan ya? Nggak live ya? Oh iya, nggak ya. Nggak live kan, Pak? Enggak live. Oh iya. Kalau gue nggak pakai celana. Pakai rok dong. Mana sih? Zar, di sebelah lu ada siapa, Zar? Soalnya gue habis live Bigo tadi. Iya. Allah. Yang ngerti yang ketawa. Arif apa lagi itu Arif? Oh, dia nggak ngerti. Dia nggak ketawa. Enggak senyum, Pak. Aku senyum. Ah, pura-pura nggak ngerti dia mah. Oke, silakan yang lain suaranya di-unmute, biarin Pak Zardoa yang ngomong. Di-mute, Pak. Di-mute. Jangan. Di-mute, Pak. Di-mute, salah ya. Di-mute. Yoi. Di-mute. Iya, sorry. Oke, Pak. Mana Mas Lili Pali? Mas? Maksudnya? Nggak usah di Ya, lu jangan di-mute lah, lu yang ngomong. Oh iya. Oke. Berantemnya kerjaan bocah ya? Gede ya, udah mulai aja ya. Yuk, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue jadi gak bisa dengar reaksinya kalau gini, kalau di mute tuh, nggak ada suaranya. Oh yaudah coy, Ya? coy, unmute aja. Biar ada Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat doa balik gue. Asik. Nah, jadi sekarang gue lagi ada di Norway. Bukan. Ternyata halu ya. Kondisi di sini lagi musim dingin sih, lumayan. Iya. Iya sih. Terlalu jar. Gue percaya orang ganteng lah. Ya, jadi hari ini gue pertama kali untuk WFH, biasanya masih bisa ke GH karena semalam gue dicek sama satpam udah 37. Jadi kalau sekarang masuk ke kawasan kosan gue kan dicek suhu dulu. Di atas 37 itu udah nggak boleh masuk. Gue takutnya nanti bisa ke GH nggak bisa balik lagi gitu kan, bingung gue. Jadi ya udah sekarang ditahat di kosan dulu, kerjanya dari kosan. Karena kemarin juga di sini sempat ada kayaknya sih ada yang dijemput sih. Jadi gue liat ambulan pada pakai APD gitu masuk ke komplek gue. Astagfirullahaladzim. Jaga-jaga.
Gak ngeri banget. Gue nggak tahu sih itu lagi cosplay apa gimana. Gila. Mudah-mudahan sih gue sekarang lagi cosplay doang. Ngaco. Iya, tapi Parno sih, Parno juga. Gue lama-lama Parno. Gue nggak tahu sih nih mau cerita apa sebenarnya karena jujur sih kalau gue dari awal program ini tuh untuk sharing banyak cerita-cerita yang inspiratif juga dari teman-teman divisi-divisi lain gitu ya. Staff mereka dari awal sampai ada di karirnya saat ini itu menurut gue keren-keren sih. Tapi sebenarnya sih kalau gue nunggu yang dari awal tuh nggak tough gitu, yang udah anak sultan ada yang cerita. jadi nggak awalnya susah mulu. Gue pengen awalnya seneng. Lagi mana lahirnya kagak sultan, boy. Jadi karena gue juga nggak punya cerita yang menarik ya, karena gue termasuk manusia yang hidupnya kayaknya flat aja gitu dari awal tuh, nggak ada lika-likunya, iya kayak Les, bukan kayak Citato. Les kan agak halus gitu. Ya, paling ya mungkin nih gue nggak tahu ya, mudah-mudahan yang jadi sebelumnya gue mohon maaf dulu untuk teman-teman yang pakai kuota harus menghabiskan kuotanya untuk dengar cerita gue yang mungkin nggak bermanfaat juga. Jadi ya mohon maaf lah ya, maafin ya. Takutnya ngebatin gitu, anjing cerita apaan sih gitu kan. Gue nggak live kan ya, gue ngomong kasar apa ya, ada direksi Nggak ya? apa-apa. Pak, ada Pak Bugi ya? Doang kok. Buset. Ada Pak Steven tadi. Pak Steven, maaf Pak ya kalau saya kelepasan Pak. Biasa di obrolan kotor Pak. Iya. udah masuk. Lupa. Ada pasti. Udah. Ini mohon maaf. Oh, di handphone. Jadi pertama mungkin gue juga akan sharing. Sebenarnya hampir sama sih ceritanya kayak Gio minggu lalu ya. Dia kan tough untuk kuliah di mana kemarin ya? Di Australia. Okay. Di Australia. Gue juga merantau juga pas lagi rumah orang tua kan di Depok, di Citayam rumah orang tua. Terus gue kuliah gue di Jakarta, jadi agak jauh juga sih. Gue harus ngekos juga di Jakarta gitu. Iya, dengerin aja Pak. Emosi gua. Itu lumayan susah juga Pak, jadi agak LDR juga sama keluarga gitu kan, lumayan jauh. Kereta 2.000 doang juga. Kereta waktu itu masih ini Pak, masih susah lah pokoknya. Banyak copet. Nah, gue cerita tentang awal gue bisa ada tukang bakpao. Lagi konferensi pers. Itu siapa? Odi. Ngapain sih maksudnya? Jadi awalnya gue juga sebenarnya gue nggak pernah bermimpi untuk bisa lulus kuliah sih awalnya, karena emang gue juga dari keluarga yang agak adik gue lumayan banyak, jadi gue 5 bersaudara. Masa kecil gue jadi gue kayak cuman ya udah sekolah SD, SMP, jadi nggak ada cita-cita lah. Cita-cita ada sih, cuma waktu itu jadi apa ya, gue lupa cita-cita gue jadi apa. Kayaknya sih jadi pilot waktu itu awalnya ya, kayaknya. Ini lu serius apa bercanda sih, Boy? Beneran, Pak. Saya bang gini. Beneran. Beneran, ini serius. Jadi awalnya emang jadi itu, tapi karena kondisi keluarga juga, tapi mungkin kalau gue ngerasanya sampai bisa ada di titik ini karena gue nggak bilang itu yang gue rasain sih. Maksudnya untuk sharing kan kayak lo harus ada pencapaian. Gue nih masih ada ambisi gue yang di usia ini belum tercapai gitu. Gue nggak ambisius tapi gue punya ambisi juga, tetap punya ambisi kayak gitu. Berapa sih umur Pak Zar?
kemarin sih Maret tuh baru 25 Pak, Maret tahun ini. Ketawa sih. Umur Lo orang boleh ketawa. sharing database nggak? 25. Iya, ya masih inilah. Karena makanya gue senang di Bintang 8 muda-muda gitu. Karena yang paling tua kan Pak Ari kayak Mas Ari. Tua banget. Kelihatan Pak, dari wajah kelihatan. Kelihatan. Lu ngelecehin Pak Yatno sama Mas Haji lu. Enggak. Pak Yatno tuh Pak Yatno mas awet muda loh untuk usia itu kayak perawatannya kayak mahal juga tuh pakai SK2 kayaknya Pak Yatno ya. Pak Yatno di Natasha dia skincare. Natasha. Udah sampai mana tadi? Sampai umur lu 25. 25 ya. Jadi dulu tuh setelah gua lulus SD ya, setelah SMP juga udah SMP udah mulai nggak jelas sih. Jadi setelah SMP itu gue udah nggak bisa ngelanjutin sekolah SMA lah pada intinya gitu, nggak bisa ngelanjutin karena masalah biaya. Cuma nah itu mungkin hampir 6 bulan ya, hampir 6 bulan tuh gue kayak cuma nongkrong sampai diomelin orang tua terus karena kerjanya cuma main gitar dulu tiap hari kan. Nggak jelas lah, pokoknya nggak jelas. Nah ada satu alhamdulillahnya sih selama di SMP itu gue cukup rajin ikut kegiatan sekolah, terus juga nilainya juga nggak terlalu buruk, dan yang paling penting sih doa orang tua sih yang sampai sekarang kayaknya yang gue pikir selalu menyelamatkan gue dari lubang-lubang yang bahaya gitu, lubang-lubang yang menjerumuskan gue untuk nggak bisa lebih berhasil lagi tuh orang tua sih. Walaupun gue termasuk orang yang di kantor nggak bisa nggak sedekat itu sama keluarga ya. Gue jujur orang yang nggak terlalu dekat. Gue orangnya tuh yang apa istilah kerennya apa? Yang introvert. Ya introvert ya. Tertutup. Jadi gue nggak suka nggak senang bersosialisasi atau nggak senang untuk ngobrol banyak sama orang gitu. Jadi gue cukup nyaman untuk ketika gue selesai, ketika gue misalkan lagi penat atau lagi agak stres gitu, gue cukup nyaman untuk gue menghabiskan waktu sendiri di apa ya, kayak di kamar gue atau pokoknya gue bisa menghabiskan waktu sendiri, gue bisa nyari kenyamanan sendiri di situ. Nah terus karena doa orang tua itulah gue dapat kesempatan untuk beasiswa di salah satu SMA. Jadi gue dikasih pilihan antara mau masuk SMA negeri full dibiayain atau masuk SMA swasta yang donasi itu juga full dibiayain. Akhirnya gue pilih karena SMA-nya gue lihat keren banget. Gue belum pernah ngeliat sekolah kayak gitu waktu itu ya. Akhirnya gue pilih di situ selama 3 tahun dan gue aktif. Ketika itu gue termasuk anak IPA ya, gue karena dari orang tua tuh pengennya gue waktu itu masuk ke teknik industri awalnya teknik industri. Jadi gue sering ikut kayak olimpiade gitu pas lagi SMA, olimpiade provinsi. Jadi emang yang gue hafalin waktu itu kayak rumus-rumus fisika, rumus kimia, itu yang gue hafalin. Nah ketika lulus tes itu gue keterima di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, jurusan fisika murni. Tapi gue nggak kayak udah lama-lama kayak capek sendiri gitu untuk belajar rumus, belajar angka, itu capek banget gue. Jadi pas keterima di situ kayak nanti dulu deh. Dan waktu itu gue pengen banget masuk UI. Pokoknya gue harus masuk UI deh waktu itu. Ternyata nggak terima berapa kali. Gue lupa namanya dulu tuh zaman gue SNMPTN SBA, pokoknya gitu deh, susah banget namanya. SPMB. UMB, SPMB ya? Ya, SPMB. Itu kan seumuran, Mali. Masa sih? Pucak lo. Iya.
Ya akhirnya gue nggak bisa melanjutkan di situ di UNJ. Sempat ada ini juga sih orang tua karena bingung mau ngapain gitu kalau misalnya nggak kuliah kan. Akhirnya gue harus nunggu tahun depan lagi untuk coba ikut SPMB lagi. Nah di situ itu perjuangan lagi sih, perjuangannya apa namanya, gue harus kerja. Jadi SMA itu gue kerja sebagai, pertama kali tuh gaji pertama gue inget banget, bahkan gue interview pertama karena gini, karena gue tuh sampai gue lulus SMA tuh gue orangnya maluan, gak pede dan cupu banget gitu, pokoknya kayak sosok bulian gitu deh. Sama banget kayak gue. Ya, itu sampai SMP lah. Berubahnya udah mulai SMA, itu berubahnya udah mulai berubah pas SMA, ketemu teman-teman yang semakin membuli sih sebenarnya, tapi gue udah semakin semakin open gitu untuk menerima bulian, jadi biasa aja. Terus pas itu gue kerja, interview pun gue nggak pernah keluar rumah, jadi dari dulu gue jarang banget paling main deket-deket rumah juga. Nah, jadi pas interview pertama kali itu gue temenin sama bokap gue berdua. Dan itu gue nggak ngerti sama sekali dunia kerja kayak apa ya. Jadi karena gue waktu itu nggak pernah bergaul sama sekali. Terus gue interview dan gaji pertama gue tuh 600.000, gue inget banget 600.000. Iya. Jadi honorer Jan. Iya bulanan Pak. Tapi 600.000 itu dalam sebulan gue cuma bisa nyisihin 100.000 karena untuk ongkos. Bulan tuh 100.000, jadi nggak berasa sama sekali. Kerjanya tuh bagian ini setting iklan baris gitu. Udah habis. Udah ya? Enggak, terus lanjut. Oh, lanjut. Habis. Iya, setting iklan baris di koran gitu. Jadi nyeting iklan baris. Waktu itu masih pakai disket. Jadi gue ke Kompas ngasih materi kalau ada dari yang mau pasang iklan, gue ngasih ke Kompas, ngasih bolak-balik kayak gitu. Nah, sampai ada dari bokap gue ngasih tahu nih ada program beasiswa di Universitas Paramadina kan. Ya udah gue coba-coba, itu last minute banget gue submit satu persatu gue ikutin tahapannya karena lumayan panjang. Alhamdulillah gue dapat donor gue tuh dari Jarum, dari PT Jarum, jadi full selama 4 tahun selama kuliah gue dapat beasiswa di Paramadina. Nah, pilihannya waktu itu ada IT sama gue pengen banget masuk IT ya, karena menurut gue keren aja sih waktu itu ya, pada zaman itu ya. Gue lihat kayak keren nih, paling keren. Yang lain gue bingung gitu. Yang lain gue ya udah gue isi IT pilihan. Sekarang keren banget, dulu keren, sekarang keren banget. Say lu. Oke, terus pilihan kedua tuh harus diisi, untuk nggak bisa dikosongin kan. Gue pilih apa ya? Ya udah deh desain yang masih ada komputer ya, karena yang lain gue karena masih fakultasnya itu falsafah, ekonomi, manajemen gitu yang benar-benar gue nggak paham banget, jadi gue isi desain. Pengen banget IT nih, ternyata nggak diterima gue di posisi IT, masuknya ke desain. Itu pun pas tes itu sama dekannya itu tes gambar, gue nggak bisa gambar kan, jadi gambar gue lupa, gambar gue aneh banget deh. Gue gambar tembok bata, terus ada kayak Mario Bros-nya gitu. Gue inget banget gambarnya jelek banget, tapi gue nggak tahu kenapa diterimanya malah di jurusan itu. Itu juga nah mulai dalam tanda kutip mulai bandelnya mungkin pas di situ kali ya gue ya. Jadi tahu dunia, baru lebih open lagi, mungkin jendela gue, bergaul gue di situ, belajar desain, ketemu teman-teman senior yang ganas-ganas banget ya di situ. Pokoknya apalagi yang waktu itu kalau yang kuliah-kuliah juga pasti kan ada makrab gitu ya, itu masih lumayan parah pas angkatan gue makrab di situ. Tapi gue kegembleng banget sih di situ. Jadi kondisinya gue harus ngekos, tapi gue juga nggak punya biaya juga masih nggak nutupin, karena biaya sehari-hari itu kita tanggung sendiri. Dan desain itu butuh banyak banget biaya gitu, kayak beli peralatan tuh banyak banget.
Dan parahnya waktu itu kan kayak semua teman-teman gue menengah ke atas ya. Jadi kayak mereka tuh udah prepare gitu. Mereka masuk situ tuh udah prepare, udah punya laptop sendiri. Gue tuh gak punya apa-apa di situ. Jadi 2 semester awal gue nyaman karena semua manual ya. Jadi kayak harus beli cat, ya beli cat bisa patungan lah. Tapi setelah semester berikutnya itu penderitaan buat gue. Sampai semester 6 ya, semester 6. Sampai semester 6 itu penderitaan karena udah harus menggunakan komputer, itu sulitnya. Jadi kalau ada yang tinggal di Depok dan tahu daerah Beji, daerah pintu belakang Beji, itu ada satu rental komputer, itu rental komputer langganan gue. Jadi tiap harinya itu gue kalau ada dosen ngasih tugas nih di kelas, yang lain pada pakai laptop kan, bikin ini, gue nggak ngapa-ngapain, gue merhatiin doang, belaga sibuk. Karena kalau kelihatan gabut gue diomelin gitu kan, jadi gue belaga sibuk aja. Belaga kalau dosen udah mau ngedeket, gue agak minggir, biar nggak tanyain udah sampai mana progresnya gitu, gue agak minggir tuh. Jadi gue ngikutin dari temen, terus nanti setelah pulang kuliah malam, gue ke Beji dulu, ke Depok. Jadi sekolah gue ada di Gatsu Broto, gue ke Depok, ke Beji. Di situ ada rental komputer 24 jam. Jadi gue biasanya bisa sampai setiap hari itu bisa sampai jam 3:30 pagi. Jadi dari jam 10 sampai jam 3:30 pagi gue belajar gitu. Belajar ngedesain, belajar materi yang tadi diajarin, itu selalu di situ. Makanya itu awal mula gue ngerokok itu di situ. Karena gue butuh energinya lebih kan, karena gue ngantuk banget, capek. Jadi gue waktu itu setiap belajar ngedesain tuh ngerokok sama minum teh botol. Pokoknya selalu itu tuh. Rokok, teh botol tuh. Kenapa? Kerating deng kali, bukan teh botol. Enggak, kerating deng gue nggak suka, teh botol yang gue suka. Udah itu setiap hari selalu bolak-balik, nanti jam 3:30 gue baru balik lagi ke kosan untuk istirahat. Nah, itu sampai akhirnya gue juga punya ini juga. Jadi ada di Parmat itu banyak mahasiswa-mahasiswa, gue nyebutin, itu nggak like ya. Banyak mahasiswa-mahasiswinya yang artis-artis gitu, artis-artis menengah lah, kayak artis FTV gitu. Jadi waktu itu ada teman gue yang satu fakultas tuh ada artis FTV juga ya, waktu itu lagi booming. Nah, siapa? Ceritanya nih, dia ke kosan gue waktu itu. Jadi waktu itu juga cukup parah sih buat gue ya. Untungnya gue nggak pernah nyoba hal-hal yang kayak gitu. Jadi dia tuh ke kosan gue, ibu, ayo Zar ke kosannya si R gitu. Oh ya udah, main kan. Jadi dia ngeluarin, nih lu mau nggak? Jadi dia ada 3 paket ya segini ya, 3 paket. Itu ganja kering gitu, ada 3 paket. Anjir. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya. Jadi gue juga sering nginep nih, misalkan kan namanya anak kuliah kan sering nginep di kosan. Jadi gue bukan sering ya, karena gue tidur malam. Pas bangun tuh gue, kok nih kamar kayak kebakaran ya, asap apaan nih? Kepala gue pusing gitu, ternyata lagi ada teman-teman gue yang lagi ngebakar gitu. Jadi ya pengalaman kayak gitu sih yang tapi pernah juga malah lebih parahnya ya nggak usah lah yang itu nggak usah. Jadi nggak apa-apa, ceritain aja itu seru pasti. Gue tungguin itu. Jadi salah satu cara gue dapetin duit adalah karena gue waktu itu lumayan sering, sama gue selalu bawa flash disk kemana-mana. Flash disk itu isinya software aplikasi portable kayak Photoshop, Illustrator dan lain-lain gitu. Bigo. Itu, bukan. Oh, bukan. Bukan Bigo, anjing. Bigo belum ada. Ada MIRC. MIRC, yoi. Anjir, ketahuan angkatannya bangke. Friendster. Friendster belum. Friendster belum tune in waktu itu. Terus sampai mana tadi?
Nggak sampai kayak gitu, makanya gue akhirnya disuruh teman-teman gue tuh banyak yang malas, senengnya cuman mabok, dugem gitu-gitu doang kerjaannya kan tiap balik kuliah kan. Nah mereka tuh di tugas udah mau ujian baru keteteran ngerjain tugas nggak bisa. Nah disitulah gue beraksi untuk ngerjain tugas mereka, jadi gue dibayar. Jadi biasa gue kerjain tugas ini dong, oh yaudah gue butuh laptop ya, udah gue kerjain ke laptop. Gitu. Jadi semuanya alhamdulillah pelan-pelan kayak gitu prosesnya sampai akhirnya gue bisa kayak gue belajar fotografi juga gue minjem tuh. Dulu gue nggak ada minat banget sama fotografi, tapi karena harus ya udah gue jadi nunggu teman gue yang punya gantian tugas. Pokoknya nilai gue tuh nggak pernah bagus karena selalu telat ngumpulin tugas. Karena yang dihitung tuh kan kayak setelah telat sekian dikurangin nilainya, telat berapa hari dikurangin. Gue kan harus nunggu gantian dulu yang baru bisa ngerjain. Jadi selalu jelek nilainya. Ada paket, bentar. Bentar ya, paket. Ini namanya di rumah. Nggak pakai celana lagi. Ada pas Diven tadi ngacul, pakai. Udah nggak ada pas Diven ya. Oke, gitu sampai akhirnya bahkan gue terancam nggak bisa lulus kuliah waktu itu karena ya banyak yang mundur juga, terus banyak yang apalagi masalah skripsi kan butuh duit banyak banget tuh, jadi malah skripsi gue ribet lagi. Tapi alhamdulillah lagi ini berkat doa orang tua sih gue selalu selamat dari lubang-lubang yang membahayakan itu. Akhirnya gue bisa lulus. Gitu tadi nggak buka dan sudah ada ngetik lagi. Dan sampai sekarang lah. Jadi kok ada notif TikTok di HP. Ya gitu. Jadi udah sampai lulus kuliah aja ceritanya. Jadi nggak usah sampai habis. Bosen juga dengerinnya. Enggak lah. Belum. Baru 5:30. Bentar, kasihan Abang Ojol ya. Bentar maaf ya. Iya. Ya udah gue lanjutin. Jadi pas gue jadi jar waktu itu, kapan Pak? jarnya pasti nggak terima. Soalnya muka kita beda jauh. Jadi sebenarnya ini kakak adik nih Pak nih. Mr. Lisin melaku. How are you? Nana, lu lihat aja lu ya. Gue pukul lu, ntar ketemu lihat aja lu. Update lagi di Instagram sih Malik satu ini. Itu Zar buat ngambil shoot ini aja, Zoom aja dia pikirin loh itu naruh gitar di sono, terus layar harus dinyalain. Gila ya? Baru tahu Pak. Iya benar Pak, itu gue setuju Pak. Iya lo, gila lo. Gue tembok ngelupas coy. Itu kayaknya tuh udah di setting dulu di belakang itu, yakin gue. Dari setting dulu Ya emang iyalah pastilah. Kan bapak lu emang begitu coy. Kalau gue ketawa ya. Orang backgroundnya tembok ngelupas ya kan. Sama tuh. Tembok. Iya begitu Pak. Ada bocoran air. Iya, dia tuh pasti pikirin nih di belakang gua harus ada botol ini, harus ada ini. Sebagian dari gambar otak harus diliatin gitu pasti. Ribet emang hidupnya. Udah datang orangnya. Udah jangan diomongin ada orang. Iya, Waalaikumsalam. Iya, ada apa nih? Sampai mana tadi ya? Ya, jangan Udah diomongin ya, sampai itu aja deh. Rahasia Pak, rahasia. Ya, lanjut Jar. Iya, udah. Udah apaan sih belum? Udah Pak, sampai situ aja. Lanjut, Bang, Ada yang Fajar mau lanjut lagi. ditanyain nggak?
Ada, gua ada, banyak gua nanya. Udah kan udah lulus. Emang udah selesai itu? Kan udah lulus. Cepet banget. Kisah percintaannya belum nih? Ayo kalau di kamera nanya, Mas. Beda semua nanya, Mas. Gua nanya belum mikir. Yang mau nanya yang dulu. Siapa yang mau nanya? Apalagi sih? Angkat tangan. Yang mau nanya El, udah punya pacar belum, Jar? Aduh, Itu mah bosan Mas banget Adi kayak gitu. yang nanya Nelly, bukan nanya Jar itu mah. Jar, Ya Pak, bintang Gimana? 8 gimana ceritanya Jar? bintang 8 ya. Ya, kalau Jadi, bintang 7 puyeng. Unmute aja lah. Mute mute, jadi unmute. Mute anjir. Awalnya sih gue pikir kayak gitu awalnya ya. Ini kayak masih ada grup sama bintang 7 tadinya. Sumpah, gue kira itu. Ternyata beda. Jadi awalnya sih, jadi di kantor lama gue tuh HRD manajernya kan resign. Nah terus dia ngasih info, Zar kayak teman saya itu maksudnya Pak FK yang waktu itu ada ngasih info untuk lowongan di bintang 8, siapa tahu cocok. Kayak gitu, oh ya udah nyoba-nyoba aja kan. Kayak gitu aja sih. Sampai sekarang deh. Apa? Ya emang gitu prosesnya, nggak ada yang sesuatu yang gimana gitu, nggak ada. Ayo yang mau nanya, monggo. Aktifin dulu suaranya. Kalau nggak ada, gue tutup aja nih. Jangan dong. Enggak, kalau nggak ada lu yang nanya, Jar. Gue lagi capek, tadi gue boleh nih, gue lagi capek. Ya, kalau nggak ada, lu yang nanya, Jar. Tanya yang berat-berat, Jar. Siapa Presiden Romawi, gitu-gitu. Baju apa yang lagi dipakai sekarang itu? Apa? Nggak usah ditanggepin, Arif mah. Lisin aja dong, lisin. Mr. Lisin, nanya dong. Ada suaranya dia katanya. Lisin, nanya dong. Mr. Tadi Lisin, aktifin ininya, mikrofonnya. Mr. Lisin melaku-melaku is not in this meeting. Enggak, aku matiin dulu. Randy sama Dallas romantis banget, lu ngapain? Mas Randy. Lu itu belum di-mute lu, jangan ngomong sembarangan. Berarti biasanya ngomong sembarangan ya? Gak apa, bercanda, enggak. Ngomongnya kotor. Mas Randy. Udah nih ya, udah sayang lo kuotanya. Belum, nggak apa-apa. Kasih Ayo. ini dong, kasih tipis-tipis dong. Kisah asmara, Pak. Kisah asmara. Kisah asmara. Siapa yang nanya itu? Kisah asmara. Cerita-cerita gitu-gitu aja. 18 jam. Cerita yang mantap-mantap. Nah, Yoi. kita tunggu-tunggu. Ya, yang kotor-kotor lah, yang kotor-kotor. Siapa tuh sebelum membaca anjir ada gituan. Apa nggak ada kan? Udah ya? Apa? Yang kotor-kotor kan nggak live stream, jadi nggak apa-apa ngomong apa aja, bebas. Wah, apa yang kotor? Belum Iya, pakai. Belum godain perempuan mulu. Lu kenapa ya? Siapa Bang yang godain perempuan mulu, Bang? Kawan apa tiga kawan? Enggak sih ini, Pak. Bang Randy ya? Iya. Iya, kosan gua. Iya lagi, astagfirullah. Udah jangan gibah. Udah.
Udah ya. Ayo guys, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak kita close. Apa ya? Pak mau El, nanya, El Pak. nggak ada yang mau nanya, El. Itu dikacangin Dallas, Pak. Mau nanya Dallas, Pak. Mau Cek, tanya cek. 1, 2, 3. Ya, Ah, apa? Pari. Apa? Yes. pengalaman pertama kerja gimana, Pak? Ya, pertanyaannya formal banget. Lu nanya gua apa nanya Jar? Kan nggak tahu, Pak. Las, Ya, Pak. mana nanyakan orang apa Jar? Tanyain Fajar. Oh, Jar, jawab Jar. Pengalaman pertama. Pengalaman pacaran pertama di mana katanya? Oh, oke. Itu bukan sih? Pengalaman pertama. Tanya itu bukan? Ya, itu aja. Lagi nanya kerja. Ipang semangat banget Ipang. Iya, Ibu semangat banget. Apa nih jadinya pengalaman apa? Pengalaman apa? Pengalaman pacaran yang pertama, terus yang kedua pengalaman bekerja. Kalau pengalaman kerja nggak penting sih, pengalaman pacaran yang penting. Di hotel mana gitu? Buset. Enggak, maksudnya foto shotnya. Nah, tembok. Pengalaman pertama. Itu emang penting ya pengalaman pertama. Penting. Ini kayaknya Penting. cuma cerita gua doang sama cerita Odi yang nggak penting deh. Nggak inspiratif banget. Gitu. Odi penting. Odi Kenapa harus penting. gua, Zar? Pemanfaatan aplikasi dalam mendapatkan jodoh. Odino jago no, Odino kalau pengalaman plus-plus. Udah kayak judul skripsi, Pak. Iya benar. Itu cuma 2 variabel itu. Jar, belum dijawab, Jar, pertanyaan Dallas. Pertanyaan pengalaman pertama pacaran ya, itu Ya. jadi sama wanita yang dekat sama rumah gua sih sebenarnya. Wanita yang dekat Ini ada sama apa? rumah lu. Ini apa tuh? Ini apa ini? Itu apa? Ya, maksudnya, What are you doing? ini apa sih? Ini Daniel, Daniel ngapain Daniel. sharing Bang sharing Daniel. layar nih. Kata gua lagi. What are you doing? Kok bisa sih? Iseng aja hacker. Ayo Jar, jawab Jar. Ya, jadi intinya Daniel gua nggak juga tahu. Daniel. Gua sampai SMA sebenarnya ya nggak tertarik sama cewek banget gitu. Astagfirullahaladzim. Aduh, Astagfirullahaladzim. bahaya Sama banget. kali aja. Bukan gitu. Maksud Berarti gua, selama ini sudah terjawab coy keraguan kita coy. Oh, jadi Kan gitu. Orang dia mengakui. Jadi selamat Bukan, buat Mas Odi. Kejarlah Zar. bukan. Maksud gua itu, gua nggak mikirin pacaran gitu. Jadi nggak pernah suka sama deketin siapa gitu, nggak pernah. Jadi kayaknya sih puber gua tuh telat. Jadi sukanya cuma suka Gue SD gitu kelas doang. 3, lu SMA belum? Belum, gue SD, bener, gue dari dulu sampai SMP itu cuma suka main bola doang. Jadi dari dulu tuh, pokoknya main bola, ikut sekolah SSB gitu, Belum menjawab kayak Jar gitu pertanyaannya Jar, kapan pertama kalinya? Ya itu pas pertama kali, kayaknya pas gue baru masuk kuliah deh. Enggak diangkat. Itu sama cewek. Kayaknya. Sama cewek. Iya dong. Masa sama cowok? Aduh. Anda sembarangan sekali. Wah, parah sih itu mah. Namanya kan obrolan kotor, boy. Oh iya benar. Benar juga. Kan gue bilang. Anda berbahaya sekali. Konten Jar sama Sama Kode yang cewek, kotor iya, itu iya. kurang kotor. Kapan Jar? Ya sama cewek, Pak. Itu Oh, pasti udah. ya pas baru masuk kuliah kayaknya. Sembuh. Jadi itu juga terpaksa sih. Jadi Kepaksa. Kalau Status palsu Jar. ya karena jadi bukan. Jadi pokoknya Semua semakin gue jelas. dikasih tahu teman gue ada cewek yang suka
ada cewek yang suka sama gua gitu, dan itu tuh anaknya guru ngajinya kakak gua gitu. Buset, ribet banget ini. Gua kenal sama orang tuanya. Gitu. Ya udah gitu doang sih. Itu pacarannya waktu itu jalan-jalan ke warnet. Terus Ngapain? Dan pasti yang ada tem biliknya ya. Nggak ada biliknya. Yang ada pintunya, Mak, yang kotak-kotak. 2006 banyak loh. Enggak, jadi gue tuh pas pacaran sama dia itu, gue nggak merasakan, kan kalau orang pacaran kan kayak ada getaran-getaran tertentu ya. Gue enggak. Maksudnya getaran hati itu nggak ada. Cuma emang waktu itu dia masih SMA, kelas 1. Gue juga nggak tahu kenapa suka sama gue. Tapi kayaknya dia ganteng lu, pertanyaan lu. Ganteng tuh. Tapi dia waktu itu sangat agresif sekali sih buat gue ya. Kalau gue pikir sekarang ya. Anjay. Untuk SMA kelas 1 ya. Agresifnya kayak gimana? Enggak. Jar, kalau gue sih seneng, Jar, kalau agresifnya. Bisa digambarin nggak, Jar? Agresifnya itu kayak gimana? Iya, agresif itu digambarinnya kayak gimana gitu maksud gua. Waktu itu gue nggak mikir itu agresif ya. Gue baru mikir itu ya sekarang ini setelah gue mulai paham gitu. Kok bisa ya dia usia itu tuh kayak seagresif itu gitu aja. Apa? Gimana? Tidak menjawab. Ini Ini jadi konten bagus nih Pak Zar nih. Pembicaranya harus pembicara yang inspiratif, bukan yang kotor begini anjir. Itu inspiratif, boy. Itu inspiratif. Siapa yang bilang kagak inspiratif? Siapa yang bilang kagak inspiratif? Gue SP lu. Ini benar-benar TJF yang unfaedah sekali hari ini. Oke, terus? Iya, udah itu pengalaman pertama. Tapi gue pernah jatuh hati pertama kali itu SMP, tapi cuma suka sama cewek. Jadi selama 3 tahun tuh gue suka sama dia, tapi nggak pernah bilang. Sampai. Udah ketemu lagi belum orangnya, Jar? Hah? Udah ketemu lagi belum sama orangnya? Terakhir itu, pokoknya gue sampai lulus SMP, tapi pernah pas SMP itu gue pokoknya kayak diisengin temen gue untuk foto bareng gitu. Jadi gue masih nyimpan film hitam putihnya, film klisenya tuh gue masih simpan. Itu segitu ininya ya, segitu membekasnya ya. Iya, lucu aja sih, lucu aja. Tapi sorry gue clarify, itu cewek kan? Itu wanita. Oh, wanita. Nggak mastiin doang. Karena sekarang anaknya udah 2 kali ya, 2 apa 3 lupa gue. 2. Kapan cerainya rencana dia katanya? Kalau ngomong Masya Allah. Udah jadi keluarga yang harmonis, Pak. Jangan dipikir kapan cerainya. Nah, jadi yang dan gue nggak tahu ya. Jadi gue maksudnya kalau misalkan yang perempuan yang dekat sama gue tuh selalu jauh di bawah gue atau jauh di atas gue. Ini agak banget sih ya. Yang seumuran itu enggak ya? Seumur kayaknya gue nggak pernah deket sih. Bro, ada berapa cewek di sini? 1, 2, 3, 4. Udah tahu kan kriteria Jar? Haji Masa itu. Bukan kriteria gue. Maksudnya entah kenapa secara alamiah tuh yang deket sama gue tuh kayak gitu. Bukan kriteria gue. Gue nggak punya kriteria khusus lah. Enggak, apa aja bisa. Kenapa? Bunyi banget suaranya. Gue nggak ada kriteria khusus. Nggak ada tuh, dengerin, El. Buset, lu sembarangan kan? Pak Ari harus di lockdown kayaknya. Apanya mulutnya ya? Udah ya? Udah kan nggak ada yang nanya lagi ya? Ada lagi nggak yang mau nanya?
Mas Randy katanya mau nanya. Ini Mas Randy sama Dallas pengen gue tampol, rasanya bisa di ini nggak sih, hilangin nggak sih video dia? Mas Randy, Pak. Ada lagi yang mau nanya, monggo. Jar, suhu badan sekarang berapa, Jar? Zar ditanya sama Odi, suhu badan berapa? Suhu badan. Iya. Buset, penting banget, Bos. Oh iya, gue belum laporan. Sebenarnya suhu badan sama tingkat keasaman ketek tuh sama nggak sih? Wadah, Bapak astagfirullahaladzim. Ini kenapa bisa diukur ya, Pak? Iya, takutnya itu yang tuh. Dani lagi belanja. Iya, Dani lagi amat ya. Ada yang mau nitip gak? Oke, teman-teman, ada yang mau ditanya? Disangka ada yang mau nitip. Dan Nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada ya. Oke, thank you, Zar. Thank you ya, teman-teman udah. Kasih, Pak. Ntar dulu, jangan live dulu, gue mau ada pengumuman. Mau ada pengumuman nggak, Pak? Yang mau disampaikan? Waduh. Ada itu, Bang. Jeng. Nih, kalau pengumuman serius nih, dengerin nih. Dun. Masa sih kita naik gaji lagi, Pak? Mau pindah kantor. Mbak Diana itu kucing. Masa? Kok bisa ya? Gak percaya loh gue. Kok bisa ya? Bukan macan. Bisa apa? Bisa gila. Tuh gue lupa kan mau ngumumin apa ya? Masa lupa, Pak? Aduh. Halo, gue lihat grup dulu. Bentar. Kak Ellen itu siapa? Oh ya, ini. Iya, serem banget ya tiba-tiba lewat ya. Kenapa kalau itu buset? Ellen ya? Serem. Jangan tidur situ, jangan tidur. Oke. Jadi pengumumannya adalah 16 tahun itu ya? Orang mana itu? woi, Iya, Pak. Bang Randy. SP. ini mau gajian nggak lu pada? Mau. Dengerin omongan gua. Jadi seperti yang gue sampaikan itu di grup itu tolong dipatuhin ya. Survei tetap berjalan. Yang terlambat kita sudah punya listingnya. Terlambat submit data maksudnya. Ingat, jam 8 itu pagi bukan malam. Jam 13 itu siang bukan sore. Jam 17.00 itu sore bukan malam. Bukan dibarengin semuanya jam 8 pagi, Mali. Dari hati banget, Pak Ari. Emang ketek lu jam 8, jam 1 sama jam 5 sama? Tingkat basahnya beda. Apa jorok? Tingkat baunya sama. Jadi tolong jam 8, jam 1, dan jam 5 itu lakukan pengecekan. Kasihan Mas Reja sampai jam 1 ngolah data lu pada. Gue mau forward ke BOD juga nggak enak jam segitu. Paham? Yang masih sakit jaga kesehatan. Siapa yang masih sakit? Ada nggak? Sakit kepala, Pak. Makanya dipijitin ya. Gara-gara putus ya. Dia udah balikan. Udah balikan ya. tuh. Mau kawin, Pak, katanya, Pak. Cuman putus balikan. Cuman dedek di hati seorang lah. Rap. Cuman dede. Gue lupa putus lagi sedih apa lagi banget nih. mukanya. Oh iya. Meneruskan ini buat para leader ya yang ada di sini, ada Zar, ada Cinelli, ada Mas Surya.
jangan lupa kita selama WFA ini ada target-target khusus yang harus dikejar. Jadi tolong berdayakan timnya. Kalau ada timnya yang tidak mau diberdayakan, lapor HRD biar kita berdayakan sama-sama. Terus kata ini apa namanya? Ada dari Bu April selama WFA atau selama kerja dari rumah ini setiap hari Jumat itu pasti selalu akan ada event TGIF. Kalau hari ini kan TGIF nih dari Pak Zar. Minggu depan olahraga bareng. Lalu pikir caranya gimana? HRD suruh mikir pasti. Olahraganya di Zoom, Pak. Ya, olahraganya di Zoom. Kalau dari Bu April sih sit up bareng, push up bareng. Senam bareng aja Pak, senam. Bareng aja, Iya Pak, bener senam. Dan senam aja. Oke, minggu depan kita senam, instrukturnya Dana karena dia yang mengajukan. Terima kasih Dana. Kalau main hago gimana, Pak? Kalau main hago gimana, Pak? Pokoknya PIC-nya lo. Itu bukan Zumba, Malik. Ini Niji. Lanjut Pak. Yang Ya, lucu jadi aja. enggak lucu itu, Pak. Jadi tetap ada event TGF ya. Ya, Pak. Terus semua tim diinfoin setiap 2 hari sekali harus ada meeting ya. Dan meetingnya tolong dilaporkan ke BOD. Hasil meetingnya laporin ke BOD. Jangan so cakep apa lu, Apaan sih orang gue tadi diem. Diam ya? Gitu. Lu gue salah mulu. Malu salah mulu. Bodoh. Juga ya. Ngambek nih gue. Terus jaga kesehatan. Jangan lupa physical distancing. Terus yang rumahnya Mister Kasin ngantuk, Mister. Lisin, Pak. Yang mukanya di lockdown, kompleknya di lockdown, itu apa namanya? Semoga segera berakhirlah masalah-masalah ini. Oke? Amin. Oke, sebelum berakhir TGIF, mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar segala pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Berdoa dimulai. Selesai. Doanya ini ya, yang nyelesain COVID-19 ya, jangan segera dapat jodoh apa segala macam, itu pribadi aja. Ya. Oke, terima kasih Zar sharing hari ini. Belum ada yang pecah telur yang berangkat dari keluarga Sultan. Ada bintang 8 nggak ada yang Sultan ya? Lah, denjuran bakpo itu. Oke, terima kasih semuanya. Sehat terus semuanya. Sehat terus. Bye. Odi, dadah Odi. Kalau ada keluhan ke HRD ya. Odi, mana Odi? Odi, Bang Odi. Mau ini. Jidat lu kayak lapangan futsal di, bener di. Jangan deket-deket. Gak fokus nih. Thank you semuanya. Ayo no, lihat Mas Lisin no. Dan buat lu nih Dan. Mas Lisin. Dan Dana aja. Dana bangke banget lu Dan, awas aja lu ya. Ada ini ya vokalisnya ST12. Bulan depan gaji lu gue potong, lihat aja. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan. Assalamualaikum.